Timnas Malaysia sukses menumbangkan lawan tangguh mereka Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Bermain di kandang sendiri, Harimau Malaya tampil tak gentar dengan 4 gol pasti bersarang di gawang lawan. Namun, terlepas dari kemenangan besar ini, satu hal yang menarik dari Malaysia adalah pasukan diasporanya. Dengan kekuatan diaspora ini, Malaysia bahkan sanggup mengalahkan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Seolah tertampar fakta, kini giliran Vietnam yang ikut-ikutan main diaspora. Starting 11 Moment kali ini membahas Vietnam dan Malaysia yang kembali buat gebrakan baru dengan naturalisasi massal. Bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya. Timnas Indonesia tak bisa dipungkiri menjadi salah satu timnas dengan strategi naturalisasi paling masif di Asia Tenggara. Strategi ini menjadi pondasi yang mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Langkah-langkah yang dilakukan oleh federasi bukan sekadar respon jangka pendek, melainkan rencana jangka panjang untuk mengangkat harkat sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Tak sedikit yang awalnya meremehkan, namun hasil yang mulai terlihat membuat banyak negara kini mulai melirik strategi yang sama. Dari mulai JIZ sampai dengan Ole Romani, Indonesia sudah memboyong puluhan pemain diaspora keturunan Indonesia untuk membela negara ayah ibunya. Para pemain ini datang dari berbagai liga di Eropa, dengan kualitas dan pengalaman yang berbeda-beda. Mereka tak hanya menjadi pelengkap di dalam skuad, tapi juga menjadi tulang punggung dalam setiap laga penting. Hal ini mengubah segalanya. Tidak sedang dibuat untuk pamer, pada kenyataannya para pemain diaspora Indonesia ini pun mengubah prestasi kita. Dulu sekedar lolos dari fase grup di turnamen regional terasa seperti mimpi besar. Tapi sekarang dengan kehadiran mereka, standar baru telah tercipta. Kini timnas tidak lagi menjadi peserta pelengkap, melainkan penantang serius yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Dari yang tadinya lolos AFF pun susah, kini timnas Indonesia bahkan langsung melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan dengan kekuatan yang saat ini, tim Garuda mampu menghajar habis para raksasa Asia di ronde ketiga. Sebut saja namanya adalah Bahrain, China, dan Arab Saudi. Artinya, kekuatan diaspora Indonesia sangat tak bisa dianggap remeh. Dan ini sudah mengubah wajah Indonesia dari yang tadinya tim ASEAN kecil menjadi kuda hitam Asia. Tak mau kalah dari Indonesia yang makin melejit jadi kuda hitam Asia, Malaysia pun kini ikut menyusul. Negara tetangga ini tampaknya mulai sadar bahwa tanpa kekuatan tambahan dari luar, sulit untuk bersaing di panggung Asia. Beberapa hari yang lalu, Harimau Malaya bahkan baru saja meresmikan pasukan diaspora terbaru mereka. Pasukan ini meliputi para keturunan Malaysia yang diklaim berasal dari Eropa. Mereka adalah John Irazabal, Joao Figueiredo, Rodrigo Salgado, Facundo Garcas, Hector Heval, dan Gabriel Palmeiro. Masing-masing dari mereka diketahui memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan membawa kualitas berbeda yang sebelumnya belum dimiliki oleh skuad Malaysia. Perekrutan mereka juga menandai awal dari era baru bagi sepak bola negeri jiran. Langkah naturalisasi mendadak ini sebenarnya diharapkan Malaysia bisa menjadi pembeda dalam laga mereka melawan Vietnam yang notabene-nya adalah raksasa ASEAN dalam gelaran kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia agaknya kebingungan melihat lawan di depan yang begitu kuat, sehingga sang harimau kemudian rela meniru cara Indonesia memperkuat dirinya. Meskipun dulu sempat menghina. Hal ini menunjukkan betapa efektif dan menakutkannya efek dari kebijakan naturalisasi yang telah dijalankan Indonesia lebih dulu. Pada akhirnya, The Golden Star Warriors pun dipukul mundur dalam laga bentrokan antar keduanya itu. Pasukan diaspora baru yang dihadirkan Harimau Malaya faktanya langsung unjuk kebolehan dan benar-benar menjadi pembeda dalam laga tersebut. Meski sempat buntu di babak pertama, Malaysia mengamuk di babak kedua dan membombardir gawang Vietnam hingga 4 gol bersarang tanpa sekalipun balasan. Kekalahan Vietnam ini tentu saja sekali lagi menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh pemain diaspora.
Usai kekalahan Vietnam atas timnas Malaysia, The Golden Star Warrior pun agaknya tak ingin dipermalukan lagi. Mereka sadar bahwa tanpa perubahan Vietnam akan semakin tertinggal. Mengikuti jejak Indonesia dan Malaysia, Vietnam kini ternyata juga dikabarkan akan segera melakukan naturalisasi masif. Kabar ini disampaikan langsung oleh media setempat yang menyebut Federasi Vietnam alias VFF memiliki daftar lebih dari 100 pemain keturunan. Menurut VTC News, daftar ini juga tidak hanya diperbarui oleh para ahli teknis VFF saja, tetapi juga kepala pelatih mereka Kim Sang-sik. Kim Sang-sik dikabarkan telah memantau secara seksama dan bahkan pada saat yang bersamaan juga mengundang mereka untuk bergabung. Salah satu pemain yang dideteksi radar Vietnam ini adalah Kenneth Smith, yang merupakan saingan Kevin Dix di Bundesliga Liga, tepatnya dari klub Hannover 69. Siapa sangka bek 23 tahun blasteran Jerman Nigeria ini ternyata juga merupakan keturunan Vietnam. Masyarakat Vietnam pun menyambut antusias kabar ini dan Kenneth Smith diharapkan dapat bergabung secepatnya guna membela sang penguasa Asia Tenggara. Keikutsertaan pemain seperti ini pun jelas nantinya akan mengangkat level permainan Vietnam ke level yang lebih tinggi. Selain Vietnam, Malaysia pun ternyata juga masih belum puas memburu pemain diaspora. Kali ini bahkan dikabarkan ada 37 pemain yang terdeteksi di radar negeri jiran. Kabar itu diungkap oleh media asal Venezuela yang menyebut ada sekitar 30 pemain sepak bola Argentina yang punya hubungan darah dengan Malaysia. Namun berbeda halnya dengan media Venezuela. Media lokal Malaysia justru menyebut bahwa ini hanya merupakan rumor semata dan kebenarannya tidak terbukti. Peter Klamovski selaku pelatih kepala Malaysia di sisi lain juga ikut menyatakan bahwa banyak sekali rumor tentang pemain diaspora Malaysia. Akan tetapi dirinya juga mengonfirmasi bahwa Malaysia punya daftar panjang pemain Malaysia yang bermain di luar negeri. Meski terdengar menyenangkan bisa memotivasi negara-negara lain untuk mengikuti langkah kita, namun ajang naturalisasi massal Malaysia dan Vietnam ini ternyata justru bisa menjadi ancaman buat Indonesia. Bagaimana tidak, bayangkan saja saat semua tim mulai mendatangkan anak-anak bangsa terbaik mereka. Dalam beberapa tahun ke depan yang terjadi bukan lagi dominasi Indonesia, tapi persaingan ketat di antara negara-negara ASEAN yang semuanya diperkuat oleh darah Eropa, Amerika Latin, atau Timur Tengah. Jelas ini akan menjadikan persaingan makin sengit dan makin intens. Tak ada lagi lawan yang mudah, tak ada lagi laga yang bisa dipandang sebelah mata. Setiap negara akan datang dengan kekuatan penuh dan siapa yang tidak berkembang pasti akan tertinggal. Tapi di balik ancaman ini tersimpan sisi positif dan potensi besar untuk membentuk generasi baru yang tangguh dan siap bersaing. Meski akan mengancam kelangsungan Indonesia di ajang-ajang besar, namun kemajuan tim-tim lain ini juga bisa dijadikan motivasi. Persaingan yang sehat akan memaksa kita untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih cepat dalam membangun sistem yang kuat. Regenerasi menjadi kunci dan pembinaan usia muda adalah jantung dari masa depan. Dari situ identitas dan semangat Garuda bisa terus tumbuh tanpa kehilangan akar. Indonesia bisa bertambah kuat dengan menggunakan langkah yang sama atau bahkan mungkin jauh berbeda. Kita bisa melakukan pembinaan terhadap para pemain muda sehingga regenerasi bisa terjaga. Dan siapa tahu langkah ini juga akan memotivasi negara lainnya untuk mengikuti kita lagi. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Vietnam dan Malaysia yang kembali buat gebrakan baru. Bagaimana menurut kalian? Akankah gebrakan-gebrakan ini membuat Indonesia semakin termotivasi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.